Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Serangan hama wereng di Pariaman semakin menggila. 2 pengedar sabu-sabu ditangkap polisi Padang Panjang. Semen Padang FC, klub sepak bola kebanggaan Urang Awa, bertekad mencuri poin saat laga tandang di Surabaya malam ini. Penyebaran serangan hama wereng di Pariaman semakin menggila. Hama ini telah menyebar di 4 kecamatan, Pariaman, Pariaman Tengah, Pariaman Selatan, dan Pariaman Utara. Akibatnya, hasil sawah yang diandalkan sebagai sumber pendapatan tak bisa lagi diharapkan karena hasil panennya anjlok. Bahkan ada petani yang rugi total karena buah padinya tidak ada lagi. Gagal panen dialami petani sampai 3 kali dalam setahun. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, seperti penyemprotan, namun selalu gagal. Terlebih, sifat wereng ini yang sangat cepat menyebar dari satu lahan sawah ke sawah yang lainnya. Gagal panen udah 3 kali, kena penyakit wereng. Udah macam-macam racunnya, istilahnya insektsidanya dipakai, nggak bisa. Kondisi sawah saat ini lagi sakit, lagi dapat musibah. Kalau kata orang pertanian mah wereng itu hampir merata dah. Hampir merata ke keseluruhannya. Anggota DPRD Pariaman yang memperoleh informasi maraknya hama wereng dari Berita Padang melakukan peninjauan. Dari areal persawahan di Pariaman seluas lebih dari 1.600 hektar, 70% diantaranya telah diserang hama wereng. Mengantisipasi penderitaan petani, anggota dewan yang terhormat itu mengalokasikan anggaran melalui dana pokok pikirannya untuk pembelian pestisida dan menganggarkan pembelian pesawat nirawak untuk memudahkan petani melakukan penyemprotan. Hama wereng dan hama tikus itu memang membuat hasil panennya lebih kurang dan tentunya berdampak kepada ketahanan pangan di Kota Pariaman sendiri khususnya. Kalau bisa saya persisikan lebih dari 50% kena. Malahan saya bisa menyampaikan 70% kena dari 1.666 hektar. Juga untuk jangka panjang kita anggarkan pembelian 4 buah drone untuk antisipasi tahun depan. Mungkin kalau ada lagi, kita sudah punya peralatan drone untuk menyemprot, dan juga kita anggarkan lagi pembelian inseksida. Petani berharap Dinas Pertanian Pariaman lebih memperhatikan kondisi ini agar hama wereng dapat diberantas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Karena tak kunjung mendapatkan respons dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat, warga Kalampayan, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, akhirnya memperbaiki jembatan yang rusak secara swadaya. Pengerjaannya dikerjakan secara badonce dan gotong royong. Ada yang menyumbangkan uang, semen, atau batu untuk pemasangan bronjong. Kaum ibu pun menyumbangkan minuman dan makanan. Untuk memudahkan pekerjaan, alat berat disewa dan dikerjakan bersama-sama. Cara ini mereka lakukan karena jembatan mengalami kerusakan akibat meluapnya Sungai Kalampayan pada awal November tahun lalu. Hal itu menyebabkan terganggunya akses lalu lintas Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Sungai Gringging. Luapan Sungai Kalampayan juga menghanyutkan sebuah rumah. Proposal sudah berkali-kali kami masukkan ke provinsi dan kabupaten. Sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari pihak pemerintah. Itu sebabnya kami, karena lama kali tanggapan dari pemerintah, itu sebabnya kami semangat untuk melakukan goro dan partisipasi dari masyarakat. Di awal-awal bulan November itu terjadi curah hujannya sangat tinggi.
dan pada hari itu mengakibatkan banyak terjadinya musibah. Salah satunya di Batang Sungai Batang Kelampayan, yaitu ada rumah penduduk yang runtuh yang terban ke dalam sungai. Bergotong royong dan badonce memang budaya yang patut dilestarikan terus-menerus. Namun jika sebuah infrastruktur yang rusak, maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Satuan Tugas Penegak Perda Payakumbuh membongkar lapak pedagang yang berada di kawasan bekas terminal di pusat kota Payakumbuh pada Kamis siang. Atap seng yang dipasang pedagang kaki lima dirobohkan oleh petugas. Lapak-lapak juga dikumpulkan untuk dibawa petugas. Pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Payakumbuh, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi UKM ini setelah para pedagang diberikan peringatan untuk membongkar sendiri lapak yang dibangun di lahan parkir itu. Namun pedagang kaki lima tidak juga membongkar lapak dagangannya hingga batas waktu yang ditentukan. Para pedagang kaki lima hanya bisa pasrah saat melihat secara langsung pembongkaran tempat mereka berjualan. Sebab mereka menyadari berjualan di tempat yang menggunakan fasilitas umum. Beberapa orang pedagang mengumpulkan sendiri lapak dagangannya untuk dibawa pulang. Lokasi ini akan difungsikan sesuai peruntukannya sebagai lahan parkir. Selain pengunjung pasar leluasa berbelanja, juga berdampak pada meningkatnya transaksi jual beli dan bertambahnya pendapatan daerah dari retribusi parkir. Ya, kan jadi di sini kan ada pedagang ilegal nih. Di sini kan sebenarnya lahan parkir, cuman para pedagang ini membangun lapaknya dengan sendiri tanpa ada izin, dan itu kan sudah ilegal. Tetapi kami insya Allah pemerintah akan mencarikan tempat mereka berjualan. Pedagang yang lapaknya dibongkar akan didata untuk dipindahkan ke tempat lain, sehingga mereka yang selama ini memang aktif berjualan akan memiliki tempat yang baru. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Semen Padang FC siap melakoni laga tandang ke markas Persebaya Surabaya pada malam ini dengan target bisa membawa pulang 3 poin. Kesebelasan kebanggaan Urang Awa ini akan membawa 22 pemainnya, termasuk 2 penjaga gawang. Meski demikian, tim Kabau Sirah tidak bisa tampil dengan kekuatan lengkap. Pasalnya beberapa pemain inti dipastikan absen karena mengalami cedera. Saat ditemui Berita Padang pada latihan terakhir menjelang keberangkatan ke Surabaya, manajer tim, Mashkur Rauf menjelaskan bahwa persiapan kesebelasannya tetap berjalan intensif dengan fokus pada strategi, taktik, dan penyelesaian akhir. Ia berharap dengan pola latihan serta strategi yang diterapkan sang pelatih, Eduardo Almeida, kesebelasan Semen Padang bisa bermain optimal di kandang lawan dan memetik kemenangan. Menurut Mashkur, Persebaya yang akan menjadi lawan Semen Padang adalah kesebelasan yang konsisten tampil kompetitif. Bahkan dalam kompetisi sebelumnya, Persebaya masuk dalam tim 5 besar. Namun fakta itu bukan menciutkan nyalinya dan para pemain, karena saat ini performa kesebelasan di Liga 1, kekuatan tim cukup merata. Kita membawa pemain 20 plus gawang 2, jadi totalnya 22. Saya kira kalau persiapan kita selalu ketat ya dalam persiapan kita, pelatih itu menerapkan strategi taktikalnya setiap latihan itu. Persebaya tim yang bagus, terus terang aja di kompetisi kemarin juga mereka di 5 besar, tapi dilihat dari performanya saat ini di Liga 1 itu hampir merata kekuatan ya. Kita juga tentunya berkeinginan untuk mencuri poin di sana. Secara klasemen, Semen Padang Football Club masih berada di papan bawah. Hingga pekan keempat, tim asuhan Eduardo Almeida ini menempati peringkat ke-14 dengan koleksi 4 poin yang berasal dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kalah.
Sedangkan Persebaya Surabaya berada di posisi ke-8 dengan 6 poin dari 4 laga. Alfi melaporkan dari Padang.